Kamis tanggal 16 Agustus tahun 1945, merupakan salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Saat itu terjadi peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta tersebut, kini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah merupakan salah satu bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari peristiwa itulah, Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaannya pada Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dari peristiwa itu juga, Indonesia murni merdeka karena perjuangan rakyatnya. Tapi sebelum ke pembahasan, untuk mendukung channel ini lebih berkembang, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan siasat para pemuda yang menginginkan kemerdekaan lebih cepat, setelah mengetahui Jepang kalah dalam Perang Pasifik. Para pemuda yang terlibat dalam penculikan Soekarno-Hatta diantaranya adalah Soekarni, Wikana, Aidit dan Hairul Saleh. Awalnya golongan muda yang dipimpin Hairul Saleh, mengadakan pertemuan di Gedung Lembaga Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur Jakarta, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, pada malam hari. Pertemuan para pemuda tersebut untuk menyikapi kekalahan Jepang. Dari pertemuan tersebut, dihasilkan kesepakatan bahwa para pemuda menginginkan Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan saat itu juga. Mereka juga menginginkan agar kemerdekaan bangsa Indonesia, tanpa ada campur tangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Pasalnya golongan muda menganggap PPKI merupakan bentukan Jepang. Setelah adanya kesepakatan tersebut, Wikana menemui Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan Wikana menyampaikan desakan dari para pemuda, yang menginginkan kemerdekaan saat itu juga, akan tetapi Soekarno menolak, dengan alasan Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Setelah mendapat jawaban dari Soekarno, muncullah inisiasi para pemuda untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, para pemuda tersebut kemudian menculik Soekarno dan Hatta dari Jakarta menuju ke Rengas Dengklok Karawang. Tujuan penculikan tersebut adalah, salah satunya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Dalam penculikan terhadap dua tokoh golongan tua tersebut, adalah dikomandoi oleh Singgih, atau yang lebih dikenal dengan Sodanco Singgih. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Akan tetapi Soekarno tetap kukuh menolak. Hingga akhirnya, terjadi kesepakatan bahwa kemerdekaan tidak akan ada campur tangan pihak Jepang, asalkan proklamasi dilaksanakan setelah Soekarno berada di Jakarta. Dari hasil kesepakatan tersebut, Ahmad Subarjo selaku pihak penengah antara golongan tua dan muda kemudian menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta. Kepada para pemuda, Ahmad Subarjo meyakinkan dirinya sebagai jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan dengan segera dan secepat-cepatnya. Dan Ahmad Subarjo kemudian berhasil membawa Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Keesokan harinya, tepat pada Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itulah tadi sejarah singkat peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta, sebelum proklamasi dikumandangkan. Terima kasih sudah menonton video Sudut Kamarku. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.